Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak hebat, Ibu Bapak guru pada program BIMTEK Informatika 2023. Perkenalkan, kami dari kelompok AD5, Analisis Data 5, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek pada modul 2 yang telah kami kerjakan di program BIMTEK Informatika 2023. Sebelum membahas lebih lanjut terkait langkah-langkah pengerjaan analisis data yang telah kelompok kami lakukan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, kelompok AD5, Analisis Data 5, beranggotakan 5 orang anggota, mulai dari saya sendiri, Nadia, dari SMP Bintang Pelajar Islamic Boarding School, kemudian ada Ibu Nana Puspita dari SMPN 1 Bandar 2 Aceh, kemudian ada Ibu Misiani Tahapsari dari SMPN 117 Jakarta Timur, ada Bapak Muhammad Fahri Fauzi dari SMPN 1 Cimaung, dan ada juga Bapak Muhammad Zaki Haris Kurniawan dari SMP Muhammadiyah Bligo. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok analisis data 5 akan memecahkan masalah berdasarkan studi kasus yang diberikan. Kami bacakan terlebih dahulu soalnya, yaitu siswa SMP Merdeka sudah dibiasakan memilah sampah di rumah masing-masing. Untuk mendanai kegiatan tutup tahun, para siswa SMP Merdeka bermaksud menabung sampah setiap hari Sabtu keempat selama 3 bulan berturut-turut. Para siswa membawa sampah dari rumah masing-masing, dan yang dibawa untuk ditabung adalah kardus bekas dan botol plastik saja. Bendara kelas mencatat data sampah yang disetorkan setiap siswa. Setiap jenis sampah dicatat beratnya. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh pengepul dan ditukar dengan uang sejumlah tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. Kardus bekas senilai 3.000 per kilogram dan botol plastik 2.500 per kilogram. Nah, di sini kita harus membantu bendahara kelas untuk mencatat dan mengolah data sampah yang disetorkan setiap anak di kelas, sehingga pada akhir bulan ketiga menghasilkan informasi sebagai berikut. 1. Rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan seluruh siswa. 2. Jumlah uang yang ditabung oleh setiap siswa. 3. Predikat jumlah tabungan setiap siswa. 4. Jumlah tabungan yang paling banyak. 5. Jumlah tabungan yang paling sedikit. Dan yang keenam, rata-rata tabungan siswa. Nah, tentunya untuk menghasilkan data yang diinginkan, kami semua berdiskusi bersama dan akhirnya menghasilkan data seperti ini, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh masing-masing anggota. Selamat mendengarkan. Oke Bapak Ibu, di sini kita akan menghitung rata-rata sampah yang didapat tiap bulannya ya. Nah, jadi ada 5 orang siswa, Ani, Budi, Cinta, Dedi, dan Eka. Mereka menabung sampah setiap bulannya. Sampah yang mereka tabung, sampah anorganiknya yaitu kardus bekas, Ani 5 kilo, Budi 17 kilo, Cinta 18 kilo, Dedi 11 kilo, Eka 13 kilo. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata sampah kardus bekas yang akan didapatkan pada bulan pertama. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Kita bisa menggunakan rumus fungsi ini sama dengan average. Lalu kita mau menghitung sampah kardus bekas, rata-rata sampah kardus bekas ini mulai dari si Ani dan sampai si Eka. Karena kita ada jumlahnya 5 siswa ya. Posisi si Ani ini berarti berada di kolom C, ini kolom C, kemudian di baris ke-9, berarti C9, titik 2, itu artinya sama sampai dengan, kemudian C sampai siswa terakhir. Kalau di sini hanya sampelnya 5 siswa, berarti sampai Eka berada di kolom C13. Jangan lupa tutup kurung lalu enter ya.
Nah, untuk sampah anorganik botol plastik di bulan pertama, kita akan menghitung rata-ratanya. Ani 3 kilo, Budi 4, Cinta 3, Dedi 2, dan Eka 1. Jadi dengan spreadsheet ini kita akan menghitung rata-ratanya. Rumus rata-ratanya sama dengan average, ya, sama dengan average. Ini sudah otomatis ya. Nah, di sini kita bisa melihat, menghitung rata-rata botol plastik ini di kolom D dan baris ke-9 si Ani ini sampai dengan titik 2 ini, maksudnya sampai dengan D13. D13 ini berarti kolom D baris ke-13 punya si Eka, lalu di enter. Nah, untuk selanjutnya bulan kedua, sampah kardus bekas, sampah botol plastik, dan bulan ketiganya ini kita bisa memblok dua tabel ini, lalu kita tarik garis saja. Nah, seperti itu cara menghitung rata-rata sampah yang didapatkan dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Mau menjumlahkan berapa tabungan yang didapat oleh Ani, maka rumus yang digunakan adalah kita kalikan berapa kilogram sampah bekas kardus bekasnya, kita kalikan dengan harga per kilogram. Di sini harga per kilogramnya 3.000. Seperti ini. Kemudian kita jumlahkan, karena ada dua jenis maka yang botol plastik pun sama. Kita kasih tutup kurung. Kita kalikan dengan harganya. Maka didapat hasil demikian. Nah, untuk menghitung yang bawah, Budi hingga Eka, maka kita bisa langsung di drag yang error, kita perbaiki. Coba masukkan rumusnya ulang. Ini dikalikan dengan harganya, kemudian kita jumlahkan, kalikan kembali kuantitas dengan harganya. Kita coba di drag lagi, masih ada yang error, kita perbaiki. Kita kalikan dengan harganya, dapat total segini. Begitu juga untuk yang bulan kedua dan bulan ketiga. Kita ulangi stepnya, kita kalikan. Nah, ini cukup menarik nih Bapak Ibu, karena tadi di kolom pertama kita nemuin error ya, maka kita bisa juga memberikan tanda dolar seperti yang bisa dilihat di layar ya. Tanda dolar ini biasanya disebut juga dengan absolute reference. Nah, fungsinya itu untuk mengunci data yang kita buat. Ditulis di mana aja? Di sini. Bapak Ibu boleh perhatikan. Nah, di awal huruf dan di sebelum huruf ya, dan di tengah-tengah antara huruf dan angka seperti ini. Nah, tambahin lagi dan di sini juga. Maka rumusnya terkunci. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini lebih rapi dibandingkan yang sebelumnya tanpa menggunakan
tanda dolar ini atau biasanya disebut dengan absolute reference. Juga sama, kita pakai cara yang sebelumnya. Di bulan ketiga kita langsung aja kalikan jumlahkan, kemudian ini kita kalikan kembali. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kasih tanda dolar di sini. Nah, sehingga rumusnya terkunci. Nah, kita enter. Kemudian bisa langsung kita drop aja ke bawah gitu ya, kita tarik, kita drag aja ke bawah. Kemudian untuk jumlah tabungannya, kita punya bulan 1, 2, 3 tinggal dijumlahkan, ditambahkan, berarti bisa menggunakan sum. Terus kita tarik aja ke samping. Nah, ini juga masih sama supaya nanti dia kekunci ya. Rumusnya kita kasih tanda dolar aja. Terus tinggal di drag ke bawah. Nah, seperti ini. Oh, masih ada yang error. Nggak apa-apa, kita perbaiki. Kita tulis manual. Enter. Nah, seperti ini. Selesai. Kemudian untuk rata-rata tabungannya, rumus rata-rata adalah average. Kemudian kita drag lagi karena kita pengen tahu rata-rata bulan 1 sampai bulan 3. Ini kita kasih absolute reference lagi. Kita enter. Kemudian kita drag lagi ke bawah. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sekarang tiba saatnya saya untuk mengisi kolom predikat, di mana di kolom predikat ini terdapat 3 predikat. Yang pertama itu gold, kedua silver, dan ketiga bronze. Di masing-masing predikat memiliki ketentuan tersendiri. Predikat gold yang pertama itu ketentuannya adalah jumlah tabungan siswa harus di atas 500.000. Sementara predikat silver, ketentuannya itu jumlah tabungan siswa harus lebih dari 200.000 tetapi kurang dari 500.000. Sementara untuk ketentuan predikat bronze itu ada jumlah tabungan siswa kurang dari 200.000. Nah, untuk mengisi kolom predikat ini kita menggunakan fungsi if sama dengan if karena jumlah tabungan berada di kolom L dan di baris 9, maka kita klik saja L9 di 120.000. Setelah itu lebih besar dari sama dengan 500.000. Selanjutnya if kurung buka L9 lagi kurang dari 200.000 itu bronze. Bronze dan silver. Burung tutup. Setelah kita menulis atau mengetik rumusnya atau fungsinya, tinggal diklik enter. Di predikat pertama, siswa bernama Ani memiliki predikat bronze. Kenapa? Karena jumlah tabungan Ani itu kurang dari 200.000. Oleh karena itu, predikat yang dimiliki itu bronze. Setelah kita menemukan fungsi atau rumus yang pertama, kita tinggal tarik ke bawah saja ya, Bapak Ibu. Di sini bisa dilihat ada siswa kedua, yaitu Budi
memiliki predikat silver dengan jumlah tabungan 351.500, yang artinya jumlah tabungan Budi ini lebih dari 200.000 tetapi kurang dari 500.000. Dan siswa keempat yang meraih predikat gold itu adalah Dedi, karena jumlah tabungan dia memenuhi syarat untuk mendapat predikat gold, yaitu 502.000. Sekian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekarang kita akan menghitung beberapa nilai yang ada di kolom keterangan. Kita mulai untuk menghitung rata-rata kardus bekas yang diperoleh selama 3 bulan terakhir oleh seluruh siswa. Caranya kita bisa menggunakan rumus average. Nah, di sini coba ketikkan average, lalu kita akan merata-rata kardus bekas yang ada pada di data bulan pertama terlebih dahulu. Kita ambil langsung datanya di C14 karena sebelumnya sudah dihitung. Lalu titik koma, kita arahkan kepada rata-rata kardus bekas di bulan kedua, titik koma, dan diakhiri dengan data kardus bekas di bulan ketiga. Diakhiri dengan tutup kurung. Nah, hasilnya adalah 26,9 kg. Nah, bagaimana menghitung rata-rata sampah botol plastik? Tentunya menggunakan cara yang sama. Namun, data yang akan kita hadirkan di sini adalah data sampah botol plastik mulai dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Caranya sama dengan average. Nah, kita akan arahkan kepada data di bulan pertama untuk sampah botol plastik, titik koma, menuju ke data sampah botol plastik di bulan kedua, di F14, dan lalu terakhir adalah di data sampah botol plastik bulan ketiga, yaitu di H14. Diakhiri dengan tutup kurung. Nah, bisa dilihat hasilnya adalah 15,8 kg. Sekarang kita akan menghitung jumlah tabungan paling banyak dari seluruh siswa yang telah mengumpulkan sampah baik itu kardus bekas dan botol plastik. Tentunya caranya kita bisa menggunakan rumus maksimum. Nah, dengan menuliskan sama dengan ketik max, buka kurung, kita menuju langsung ke data jumlah tabungan, yaitu ada diawali dengan L9, lalu di-drag sampai ke L13, diakhiri dengan tutup kurung. Maka terlihat hasilnya bahwa jumlah tabungan paling banyak adalah Rp502.000. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk mencari jumlah tabungan yang paling sedikit. Di sini kita bisa menggunakan rumus minimum, di mana kita bisa mengetikkan sama dengan min, buka kurung, menuju ke data yang sama yaitu jumlah tabungan, mulai dari L9 lalu di-drag menuju L13. Kita bisa gunakan tutup kurung. Nah, lihat hasilnya bahwa jumlah tabungan paling sedikit adalah Rp120.000. Oke, baik, tiba saatnya kita di pembahasan terakhir, yaitu kita ingin mencari berapa banyak jumlah siswa yang memiliki predikat gold, silver, dan bronze. Nah, sebelumnya sudah ada clue-nya, yaitu menggunakan rumus count if. Caranya adalah sama dengan count if, lalu kita menuju tabel predikat, di mana di sini diawali datanya adalah di N9, ya. Lalu kita drag ke N13. Nah, ini menandakan bahwa kita ingin mencari datanya di range data tersebut. Nah, jangan lupa untuk memasukkan kriteria yang ingin kita cari dengan menggunakan tanda titik koma, lalu ketikkan kriterianya. Kita ingin mencari kriteria siswa yang memiliki predikat gold. Maka dituliskan di sini tanda petik 2, gold, lalu tanda petik 2 lagi, diakhiri dengan tutup kurung. Nah, di sini terlihat bahwa siswa yang memiliki predikat gold itu ada 1 orang. Nah, coba kita ulangi lagi untuk mencari berapa banyak jumlah siswa yang memiliki predikat silver. Sama dengan count if, menuju ke tabel yang sama yaitu di predikat, dimulai dari N9, lalu di-drag sampai ke data terakhir yaitu N13. Kemudian titik koma. Nah, jangan lupa di sini kriterianya kita ganti ya menjadi silver. Kemudian diakhiri kutip 2,
Kemudian jangan lupa tutup kurungnya. Nah, terlihat di sini jumlah siswa yang memiliki predikat silver itu ada 3 orang. Nah, untuk cara mudahnya, kita bisa mengcopy dan mempaste formula ini dengan Ctrl C atau Command C. Lalu kita bisa paste di sini. Nah, namun jangan lupa untuk mengganti kriterianya menjadi bronze. Nah, akan terlihat bahwa jumlah siswa yang memiliki predikat bronze adalah 1 orang. Nah, kita bisa lihat ketepatan atau akurasinya. Bisa terlihat ya, bahwa di sini gold ada 1, silver ada 3, dan bronze-nya ada 1 orang. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Pemaparan kami terkait proyek Modul 2 telah selesai. Kami harap ada manfaat yang bisa Bapak Ibu ambil dari presentasi kami kali ini. Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya akhiri presentasi ini, izinkan saya mewakili kelompok AD5 untuk memberikan sedikit closing statement. Guru yang hebat adalah guru yang terus mau untuk belajar. Guru yang hebat adalah guru yang terus mau mengajarkan. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu, belajarlah tak kenal waktu. Mengajarlah tak kenal lelah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk terus menuntut ilmu, tak kenal lelah dan tak kenal waktu. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu Guru dapat memberikan komentar di kanal YouTube atau dapat memberikan komentar langsung pada kesempatan di sesi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.